Apakah Tuan Chen menerobos transendensi tingkat kedua? Merasakan perubahan di dunia kekacauan, Wan Gu Mingzu sangat gembira. Selama terbang lintas, pikiran Wan Gu Mingzu bergerak, dan dengan suara desir, dia langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit, dan bergegas menuju punggung bukit Gui Weiling setelah menemukan arah yang benar. Saat ini di dunia kekacauan, Jenderal Makam Mingyan dan lainnya telah sepenuhnya mengintegrasikan diri mereka ke dalam dunia kekacauan. Seluruh dunia kekacauan membuat raungan yang menakjubkan. Dengan integrasi transenden ganda dari Jenderal Makam Mingyan, aturan dunia bawah yang terintegrasi ke dalam dunia kekacauan menjadi semakin mengerikan, dan kekuatan aturannya menjadi semakin mencengangkan. Setelah menyatu dengan dunia kekacauan, Jenderal Makam Mingyan langsung merasakan nafas dunia yang menakjubkan memasuki tubuhnya. Ketika nafas dunia ini memasuki tubuhnya, budidayanya menjadi semakin kokoh. Saat dia bangun, perasaan kesempurnaan masih melekat di hatinya. Pada saat ini, Jenderal Makam Mingyan merasakan bahwa meskipun budidayanya belum menembus, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Ini adalah kekuatan dunia bawah, sungguh kekuatan dunia bawah. Gumam Jenderal Makam Mingyan mengguncang pikirannya. Saat dia berintegrasi ke dalam aturan dunia yang, dia samar-samar melihat tatanan tertinggi antara langit dan bumi, sangat luas dan abadi antara langit dan bumi. Ini adalah aura yang melampaui tatanan abadi tingkat ketiga. Awalnya, dia telah terjebak di transendensi puncak tingkat kedua dan tidak pernah bisa menyentuh tatanan abadi tingkat ketiga. Tetapi sekarang setelah dia berintegrasi ke dalam aturan dunia yang, dia sepertinya samar-samar merasakan transendensi tingkat ketiga. Jenderal Makam Mingyan merasa bahwa jika dia diberi cukup waktu dan sumber daya yang cukup, tidak akan sulit baginya untuk memasuki tatanan abadi tingkat ketiga di masa depan. Tidak hanya dia, tetapi di belakangnya, 6 orang kuat transenden lainnya juga meledak dengan aura yang luar biasa. Mereka yang awalnya hanya transendensi tingkat pertama, masing-masing telah mencapai transendensi puncak tingkat pertama, dan secara samar-samar ada 3 orang yang memancarkan aura tahap kedua dari alam Dewa Vientin. Bagaimana? Aku tidak berbohong padamu bukan? Tuanku adalah orang yang benar-benar luar biasa. Mampu mengikuti tuanku dan berjalan di sampingnya adalah berkah yang telah kamu peroleh dalam hidup ini. Ucap Ming Dao berkata dengan bangga. Di depan, Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya mengangkat kepala mereka. Ketika mereka melihat ke arah Qin Chen, mereka sepertinya sedang melihat dewa yang menjulang tinggi dan berdiri tepat di langit, dan rasa kagum muncul dari lubuk hati mereka. Mereka merasa bahwa selama Qin Chen mau, sebuah pikiran dapat dengan mudah membunuh mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak bertemu dengan Master? Ucap Ming Dao mendengus dingin. Segera, tubuh Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya terguncang, dan mereka buru-buru berlutut dan berkata, kami telah bertemu dengan Master. Semuanya, mohon mundur dulu. Ucap Qin Chen duduk bersila dengan mata tertutup. Pada saat ini, sumber energi yang luar biasa melonjak di tubuhnya. Setelah Makam Mingyan berintegrasi ke dalam dunia kekacauan, perolehannya juga luar biasa. Pada saat ini, dia merasa bahwa selama dia mau, dia bisa melangkah ke tahap kedua dari alam Dewa Vientin kapan saja. Tapi ini bukan tempatnya, dia harus menunggu beberapa saat. Satu demi satu sumber terus melonjak dan tumbuh di tubuhnya, menyatu dengan dunia kekacauan, membuat aura di tubuh Qin Chen semakin kuat, menjadi semakin tak terkendali. Di dunia luar, beberapa jam kemudian, Wan Gu Mingzu akhirnya melihat langit dan bumi yang gelap di kejauhan, di mana punggung bukit Gui Wei berada. Tanpa ragu-ragu, dia langsung memimpin dunia kekacauan itu ke dalam aliran cahaya hitam legam, dan menyapu ke dalam punggung bukit Gui Wei dalam sekejap. Begitu leluhur Wan Gu Ming memasuki punggung bukit tangisan hantu, angin jahat dan aura mematikan yang tak terhitung jumlahnya menyapu dirinya, menghantam kristal tengkoraknya dengan suara isak tangis. Saat leluhur Wan Gu Ming memasuki punggung bukit tangisan hantu, Qin Chen sudah merasakan perubahan di dunia luar, dan tiba-tiba, dia muncul di sebelah leluhur Wan Gu Ming. Tuan Chen, ucap Wan Gu Ming buru-buru memberi hormat dengan hormat. Punggung bukit Gui Wei, ucap Qin Chen melihat dunia yang gelap dan luas di depannya. Angin jahat yang tak terhitung jumlahnya menyapu perbukitan, dan dia merasakan gelombang angin jahat yang mematikan menyerang tubuhnya. Aura pembunuh ini seperti pisau tajam yang terus-menerus memotong tubuhnya. Sangat bagus, ucap Qin Chen tampak puas, tempat ini sangat cocok untuk dia menerobos. Niat membunuh di sini terlalu kuat. Orang kuat biasa di tanah terlantar tidak tahan datang ke sini. Namun, Qin Chen memahami sebagian dari niat membunuh di Laut Mati,
dan juga memiliki asal-usul Kaisar Yuming, jadi dia tidak takut dengan niat membunuh dan energi yin di sini. Selain itu, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah mati di sini, dan kekuatan dunia bawah yang tertinggal adalah obat kuat baginya. Meski begitu, Qin Chen masih merasakan gelombang niat membunuh dan energi mematikan yang terus-menerus mencoba menerobos penghalang tubuhnya dan memasuki tubuhnya, mencoba menyerang jiwanya sepanjang waktu. Tempat ini masih terletak di pinggiran punggung Bukit Guiwei. Ayo masuk lebih dalam dulu. Ucap Qin Chen tidak berhenti, dan membuka tubuhnya untuk pergi ke kedalaman punggung Bukit Guiwei. Semakin dalam dia pergi, niat membunuh dan aura kematian menjadi semakin kuat, dan semakin sedikit orang di sana, jadi semakin aman dia untuk menerobos. 2 jam kemudian, ketika niat membunuh yang menyerang tubuhnya telah membuat Qin Chen merinding, Qin Chen berhenti bergerak maju. Pada saat ini, leluhur Wan Guming di sampingnya juga dipenuhi rasa takut. Dia hanyalah jiwa yang tersisa, dan ancaman terhadapnya dari aura pembunuh ini benar-benar mengerikan. Qin Chen berhenti, melihat sekeliling, dan mengangguk. Meskipun dia belum mencapai titik terdalam, itu sudah cukup baginya untuk menerobos. Di sekelilingnya, gelombang niat membunuh dan energi kematian seperti gelombang pasang terus-menerus menyerang, tetapi Qin Chen tidak peduli sama sekali, dia dengan cepat mengibarkan serangkaian bendera larangan, yang dengan cepat mendarat di langit dan bumi sekitarnya. Selain menyiapkan formasi larangan untuk mengisolasi dunia luar, Qin Chen juga harus menyiapkan formasi pengumpulan yin di sini. Sumber yang dia serap ketika dia menerobos transendensi tingkat kedua benar-benar mengerikan, dan energi yin, yang terkondensasi secara alami saja tidak cukup. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pembuluh darah yang memancarkan energi gelap yang menakjubkan. Pembuluh darah ini Qin Chen peroleh dari Jenderal Makam Mingyan dan lainnya, yang mengandung kekuatan dunia bawah yang menakjubkan, yang dapat membawa manfaat bagi terobosannya. Dan tepat setelah Qin Chen selesai mengatur ini, niat membunuh dan energi kematian yang tak terhitung jumlahnya dari segala penjuru sudah berkumpul ke arahnya dengan gila-gilaan. Qin Chen tidak bisa lagi menekan kultivasinya saat ini. Niat membunuh dan energi kematian yang tak terhitung jumlahnya dari segala penjuru telah memasuki tubuhnya seperti gelombang. Akumulasi yang tak terhitung jumlahnya telah memungkinkan Qin Chen secara alami bertransformasi menuju transendensi tingkat kedua pada saat ini. Dan semakin lama dia menekannya, semakin mengerikan kekuatan ini akan meledak. Dalam sekejap, niat membunuh dan energi kematian yang tak terhitung jumlahnya dalam radius 1.000.000 mil dari punggung Bukit Guiwei berkumpul tak terkendali. Seluruh punggung Bukit Guiwei sepertinya dipenuhi dengan suara lolongan hantu. Suara rintihan itu seperti suara mengejutkan yang datang dari langit dan bumi. Jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh punggung Bukit Guiwei sepertinya terbangun pada saat ini, melolong kesakitan. Pada saat ini, seluruh punggung Bukit Guiwei tampak hidup, dengan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan niat membunuh dan kebencian, melihat ke arah tempat ini. Perasaan ini benar-benar membuat orang berbulu. Namun, Qin Chen menutup telinga terhadap jeritan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Di dalam tubuhnya, kekuatan aturan kematian dipadatkan, dan beberapa wawasan baru terus bermunculan. Apakah ini alam Dewa Vientian? Penggunaan aturan untuk memadatkan Dewa Dharma merupakan proyeksi dari asal-usul aturan seseorang. Dalam proses pencerahan, inspirasi yang tak terhitung jumlahnya dengan jelas muncul di benak Qin Chen. Setelah sepenuhnya terkena kekuatan dari berbagai fenomena, Qin Chen tiba-tiba tersadar. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa klan kegelapan ingin menyerang alam semesta asli, dan menginginkan generasi muda terbaik klan kerajaan kegelapan untuk mengintegrasikan sumber alam semesta asli. Sebab, jika integrasi berhasil, yang akan lahir bukan hanya transendensi tingkat pertama, melainkan transendensi tingkat ganda di masa depan. Selama seorang reinkarnasi kosmik tidak binasa dalam sungai waktu yang panjang, kemungkinan mencapai tahap kedua dari alam Dewa Vientian hampir mencapai 90%. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa reinkarnator kosmik begitu populer di lautan kosmik. Di sebagian besar tempat di laut kosmik, transendensi ganda sudah cukup untuk membangun kekuatan super seperti klan kegelapan, keluarga Tuoba, dan Anyu Mansion. Sekarang, kekuatan seluruh punggung Bukit Guiwei berkumpul menuju Qin Chen. Dengan pengumpulan kekuatan ini, kekuatan semua fenomena terus melonjak di tubuh Qin Chen. Sekarang saya telah menyatu dengan Dao Surga, saya sebenarnya telah menyentuh ambang batas alam Dewa Vientian. Jika saya memaksakan terobosan, bukan tidak mungkin untuk berhasil. Sebaliknya,
itu seharusnya menjadi hal yang biasa. Tapi ini tidak cukup. Setelah memahami esensi tingkat kedua dari alam Dewa Vientiane, Qin Chen tidak terburu-buru. Di alam semesta asli, ada yang kuat dan lemah, dan aturan Dao besar juga kuat dan lemah. Oleh karena itu, kekuatan Dharma yang terkondensasi di alam transenden ganda juga memiliki kuat dan lemah. Hati Qin Chen terus bersinar dengan inspirasi. Qin Chen merasa sangat tenang dan pikirannya jernih seperti biasanya. Tujuan kedatangannya ke dunia bawah adalah untuk menyelamatkan Sisi, tetapi dunia bawah penuh dengan bahaya. Menyelamatkan Sisi berada di luar jangkauan orang biasa, dan invasi kekuatan jurang mengharuskan dia untuk terus-menerus melawan. Memahami bahwa apa yang akan Anda hadapi tentu tidak sederhana. Hanya jika Anda cukup kuat Anda dapat mengatasi semuanya. Semakin kuat kekuatan aturan yang dipahami, semakin kuat pula berbagai fenomena yang terbentuk. Keinginan Qin Chen secara bertahap menguat. Pada saat ini, kekuatan asli di tubuhnya memadat dengan gila-gilaan, dan kekuatan aturan dengan cepat berkembang. Antara langit dan bumi, bayangan buram perlahan muncul di belakang Qin Chen. Sebelumnya bayangan Qin Chen masih sedikit buram, namun saat ini, bayangan Qin Chen menjadi lebih padat. Ini adalah sosok seperti dewa, diselimuti kegelapan tak berujung, dengan aura kematian mengerikan yang muncul dari bayangan, berdiri tegak di dunia. Dan dalam bayangan gelap ini, kekuatan dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan gila-gilaan. Tidak jauh dari Qin Chen, Wan Gu Mingzu mengangkat kepalanya dan melihat bayangan yang menjulang tinggi di belakang Qin Chen dengan ngeri. Ini seharusnya adalah tubuh Vientiane Dharma yang dipadatkan Tuan Chen di dunia bawah. Gumam leluhur Wan Gu Ming di kejauhan tampak ngeri. Sebagai salah satu mantan jenderal di bawah Kaisar Yuming, seorang pria kuat dengan transendensi rangkap 3, Wan Gu Mingzu memiliki pengetahuan yang luas. Tetapi apa yang ditunjukkan Qin Chen di depannya jauh di luar imajinasinya. Itu juga membuka matanya. Ini, seharusnya adalah tubuh Vientiane Dharma yang terkondensasi di dunia bawahku. Gumam Qin Chen bisa merasakan perubahan di belakangnya. Qin Chen sangat percaya diri. Ekspresinya tegas, dan kekuatan aturan yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam dirinya, terus-menerus mengembun bersama. Saat kekuatan semua aturan dipadatkan menjadi satu. Seluruh punggung bukit Guiwei meletus menjadi suara gemuruh yang tak ada habisnya, seolah-olah ada gempa bumi besar. Namun, ini tidak cukup. Ada juga jalan reguler Raja Hantu Senming. Setelah memadatkan kekuatan aturan dari semua orang termasuk Jenderal Makam Mingyan, Qin Chen tidak berhenti berkonsentrasi. Di dalam tubuhnya, di dunia kekacauan, kekuatan yang mewakili aura gelap tak berujung melonjak. Ini adalah kekuatan aturan Raja Hantu Senming, penguasa area terlarang Istana Raja Hantu di tanah terbengkalai. Kekuatan transendensi rangkap 3, Qin Chen dengan cepat mengintegrasikan kekuatan aturan gelap ini ke dalam bayangannya. Tiba-tiba, aura gelap yang mengerikan muncul dari bayangan dewa di belakang Qin Chen. Aura ini begitu kuat hingga jauh melebihi aura Jenderal Makam Mingyan, membuat bayangan di belakang Qin Chen bergerak dengan liar. Di kejauhan, leluhur Wan Gu Ming terkejut saat menyaksikan adegan ini. Secara umum, Dharma Vientiane yang dibentuk oleh detasemen ganda adalah manifestasi dari aturannya sendiri, tetapi bagaimana dengan Qin Chen? Ia tidak hanya mengintegrasikan aturannya sendiri ke dalam Vientiane Dharma, tetapi juga mengintegrasikan kekuatan aturan semua makhluk dunia bawah di dunia kekacauan. Sekarang bahkan aturan transendensi rangkap 3 seperti Raja Hantu Senming telah dimasukkan ke dalamnya. Untuk apa ini? Selama hidup begitu lama, leluhur Wan Gu Ming belum pernah melihat orang melakukan hal gila seperti itu. Pada saat ini, di gunung awan hitam yang sangat jauh dari sini, sosok yang menjulang tinggi dan mengerikan memandang ke arah gunung Heiyun yang telah berubah menjadi reruntuhan di bawahnya, matanya menunjukkan kemarahan yang dingin. Di belakangnya, ada sosok-sosok kuat melayang di udara, masing-masing dengan mata ketakutan dan kepala menunduk. Di sini, seseorang membunuh anakku Mingsu, dan menghancurkan salah satu indera spiritualku. Siapa itu? Aura mengerikan menyapu sosok agung ini, dan dalam sekejap, bumi dalam radius ribuan mil langsung tenggelam, dan banyak orang kuat di belakangnya juga memiliki wajah pucat, dan darah tumpah dari sudut mulut mereka. Namun mereka tidak berani bergerak, mereka hanya menahan benturan dan menundukkan kepala. Orang ini tidak lain adalah Raja Hantu Senming yang kembali dari Laut Mati ke Istana Raja Hantu. Untuk menyelidiki penyebab kematian Mingsu, dia secara pribadi datang ke Gunung Heiyun untuk mencari tahu semuanya. Namun, Gunung Heiyun telah lama menjadi reruntuhan, dan begitu banyak waktu telah berlalu.
Tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak dapat menemukan petunjuk berharga apapun. Hal ini membuatnya sangat marah. Kalian semua, tolong segera selidiki lingkungan sekitar untukku. Kalian harus menyelidiki dan menemukan kebenarannya. Aku akan membuat jiwa orang pemberani itu terbang menjauh, dan dia tidak akan pernah bereinkarnasi. Ucap Raja Hantu Senming berteriak pada banyak bawahannya. Ya, Tuan Raja Hantu. Ucap banyak bawahan ini memberi hormat dengan tergesa-gesa, dan langsung menembak ke segala arah, mencari petunjuk. Hanya Raja Hantu Senming yang tersisa berdiri di sini, menatap reruntuhan di bawah. Tiba-tiba, Raja Hantu Senming sepertinya merasakan sesuatu, dia menoleh dan melihat ke arah tertentu di kejauhan. Ada perasaan panik yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, seolah-olah ada semacam kekuatan yang mengembun ke arah itu, yang sangat dia kenal. Apa yang ada di tempat itu? Gumam Raja Hantu Senming melihat ke ujung kehampaan, alisnya berkerut. Saat berikutnya, dia mengambil langkah maju, dan sosoknya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Di punggung bukit Guiwei, pada saat ini, di belakang Qin Chen, bayangan penampilannya menjadi semakin kental, dan aura gelap yang mengerikan melonjak, kuat dan berantakan. Jejak kekuatan aturan gelap ini berasal dari Raja Hantu Senming, yang merupakan penguasa area terlarang, dan secara alami sangat mengerikan. Kekuatan Raja Hantu Senming memang kuat, tapi itu tidak cukup. Namun, Qin Chen tidak berhenti berkonsentrasi. Di dunia kekacauan, kekuatan asli klon Dewa Makam Kematian yang telah diserap oleh Qin Chen melonjak dengan cepat. Nafas kematian yang mengerikan muncul dari tubuh Qin Chen dan menyatu langsung ke dalam bayangan di belakangnya. Setelah memadatkan kekuatan Raja Hantu Senming, Qin Chen sekali lagi mengintegrasikan kekuatan asli Lord Reaper ke dalam wujud dewanya sendiri. Aura kematian yang mengerikan bersemi, membuat aura sosok hantu tersebut semakin kental. Pada saat ini, dalam kehampaan di suatu tempat yang sangat jauh dari sini, Lord Reaper yang sedang melacak Qin Chen tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke arah tertentu di kejauhan dan mengerutkan kening. Mengapa ada kekuatan familiar di arah itu? Gumam Lord Reaper, jantungnya berdetak kencang. Pergilah dan lihat apa yang terjadi. Ucap Lord Reaper mengambil satu langkah ke depan, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Di punggung bukit Guiwei, pada saat ini, leluhur Wan Guming menatap kosong ke sosok bayangan di belakang Qin Chen dengan aura gelap tak berujung dan aura kematian, wajahnya berkedut. Astaga, Tuan Muda Chen benar-benar mengintegrasikan kekuatan aturan Raja Hantu Senming dan Lord Reaper ke dalam bayangannya. Apakah ini manusia? Gumam Wan Gumingzu tidak lagi tahu harus berkata apa. Namun, keterkejutan di hatinya belum juga mereda. Aura reguler mengerikan lainnya muncul dari sosok hantu di belakang Qin Chen. Hei, kenapa aura ini begitu familiar? Gumam leluhur Wan Guming menunjukkan keterkejutan. Saat kekuatan aturan ini muncul, dia merasakan perasaan familiar namun menyeramkan muncul di sekujur tubuhnya. Wan Gumingzu tertegun sejenak, tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba terbangun. Oh sial, bukankah ini kekuatan asli dari aturanku sendiri? Jika bukan karena kurangnya tubuh fisik, Wan Gumingzu akan merinding di sekujur tubuhnya. Aura yang dipadatkan Qin Chen saat ini ternyata adalah kekuatan aturan Wan Gumingzu miliknya. Wan Gumingzu melihat sosok bayangan di belakang Qin Chen yang memancarkan aura familiar dan hampir menjadi gila. Yang membuatnya semakin gila adalah apa yang terjadi selanjutnya. Setelah aura regulernya berkembang, aura wujud Dewa Qin Chen berubah lagi kali ini, aura yang bahkan membuat Wan Gumingzu gemetar dan ketakutan muncul dalam sekejap. Teror aura ini 10 kali lipat, bahkan 100 kali lebih mengerikan daripada kekuatan aturannya. Saat kekuatan ini muncul, Wan Gumingzu merasa seolah jiwanya akan memadat. Itu Kaisar. Itu adalah aura asli Kaisar Yuming. Setelah linglung sejenak, leluhur Wan Guming terbangun, apa yang dipadatkan Qin Chen ternyata adalah aura asli Kaisar Yuming. Wan Gumingzu menjadi gila. Aturan Kaisar seharusnya tidak bisa dijelaskan. Kebanyakan orang akan pingsan hanya dengan sekali melihatnya, tetapi Qin Chen sebenarnya memadatkan aura asli dari aturan Kaisar. Ini hanyalah sebuah fantasi. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Wan Gumingzu tidak akan percaya bahwa ada seseorang di atasnya yang dapat memadatkan kekuatan aturan Kaisar pada transendensi tingkat kedua. Apakah ini aturan asli Kaisar Yuming? Saat ini, pikiran Qin Chen juga bergetar. Orang lain tidak dapat memahami sumber aturan Kaisar, namun ia telah menerima warisan sumber Kaisar Yuming, sehingga
Tidak sulit untuk mencapainya. Saat dia memadatkan sumber Kaisar Yuming, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan seorang kaisar. Bahkan jika itu hanyalah prototipe dari sumber Kaisar Yuming, itu benar-benar lebih unggul dari semua kekuatan aturan yang telah dia kental sebelumnya. Namun, setelah memadatkan aturan Kaisar Yuming, Qin Chen mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa dia belum sepenuhnya memasuki transendensi tingkat kedua. Apa yang terjadi? Gumam Qin Chen terlihat jelek. Secara teori, dia seharusnya bisa melangkah ke transendensi tingkat kedua kapan saja. Dia bahkan telah memadatkan begitu banyak aturan. Kekuatan bentuk dan bayangan ilahinya seharusnya melampaui transendensi tingkat kedua. Tapi kenapa sekarang masih hilang? Mungkinkah ada yang tidak beres? Gumam Qin Chen mengerutkan kening saat dia merasakan bayangan di belakangnya yang belum sepenuhnya terbentuk. Apakah kekuatan aturan saja tidak cukup? Jika bayangan wujud ilahinya belum terbentuk sempurna, maka dia belum benar-benar memasuki alam Dewa Viantin. Tapi Kaisar Yuming sudah menjadi aturan paling kuat yang bisa dia kembangkan. Jika aturan Kaisar Yuming saja tidak cukup, lalu aturan apa yang cukup? Niat membunuh dari Laut Mati. Jantung Qin Chen berdetak kencang. Jika ada kekuatan dunia bawah di tubuhnya yang dapat dibandingkan dengan kekuatan aturan Kaisar Yuming, hanya ada satu, itu adalah aturan niat membunuh dari Laut Mati. Memikirkan hal ini, Qin Chen langsung memicu air Laut Mati yang tak ada habisnya di pedang karat misterius di tubuhnya. Dalam sekejap, aura niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuh Qin Chen. Aura niat membunuh ini menyapu, dan seluruh punggung Bukit Guiwei bergetar. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya gemetar, dan mereka tidak berani menatap tempat ini, dan mereka semua berlutut ketakutan. Dan ketika aturan niat membunuh ini muncul, aturan bawah paling kuat di tubuh Seng Xiang Suying langsung ditekan sepenuhnya, dan tidak dapat bergerak. Qin Chen terkejut. Meskipun dia tahu bahwa aturan niat membunuh di Laut Mati sangat mengerikan dan kemungkinan besar setingkat kaisar, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan ini akan begitu mengerikan dan dapat dengan mudah menekan kekuatan aturan Kaisar Yuming. Ini jelas merupakan kekuatan yang jauh lebih unggul dari Kaisar Yuming. Tapi Kaisar Yuming sudah menjadi salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah di zaman kuno. Kekuatan apa lagi yang lebih mengerikan daripada Kaisar Yuming? Bagaimana Laut Mati di tempat terbengkalai ini terbentuk? Gumam Qin Chen terkejut. Niat membunuh Laut Mati yang mengerikan terkondensasi pada bayangan wujud ilahinya. Kekuatan yang kuat terus-menerus berdampak pada tubuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen terguncang dengan keras dan tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Karena Qin Chen belum benar-benar berada pada transendensi tingkat kedua, dia merasa jika dia membiarkan niat membunuh yang mengerikan ini terus berdampak, tubuh fisiknya akan segera runtuh. Kecuali dia bisa segera melangkah ke transendensi tingkat kedua. Tapi saat berikutnya, wajah Qin Chen berubah jelek lagi. Karena, meskipun dia telah memadatkan niat membunuh di Laut Mati, penampakan bayangannya tetap tidak berubah, dan dia masih selangkah lagi dari penampakan Dewa Viantin yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa memasuki transendensi tingkat kedua meskipun saya telah memadatkan aturan niat membunuh di Laut Mati? Apa yang hilang? Pada saat ini, Qin Chen menjadi sedikit cemas. Dia tidak pernah menyangka bahwa terobosannya ke transendensi tingkat kedua akan menyebabkan begitu banyak liku-liku. Sebagai reinkarnasi kosmik, dia seharusnya dapat dengan mudah memasuki transendensi tingkat kedua, tapi kenapa selalu begitu sulit? Meskipun Qin Chen cemas, pikirannya tetap jernih seperti biasanya. Kecemasan saat ini tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Dia terus menjelajah, berusaha menemukan masalahnya. Wan Gu, tahukah kamu jika penampakan bayangan ilahiku kehilangan sesuatu? Pada saat yang sama, dia langsung bertanya pada Wan Gu Mingzu. Ah, apa yang hilang? Tuan Chen, apakah bayangan mengerikan seperti itu masih kekurangan sesuatu? Ucap Wan Gu Mingzu tiba-tiba terbangun dari keterkejutannya dan berkata dengan kaget. Lalu mengapa bayanganku tidak bisa dipadatkan dan dibentuk sepenuhnya? Ucap Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa dikondensasi menjadi bentuk. Bagaimana ini mungkin? Ucap Wan Gu Mingzu langsung terkejut dan melihat bayangan wujud dewa di belakang Qin Chen. Bayangan wujud dewa yang sangat besar bahkan membuatnya merasa sedikit ketakutan. Bagaimana itu bisa kekurangan sesuatu? Perhatikan baik-baik, ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Tuan Chen, wujud bayangan Anda ini telah memadatkan aturan dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya. Ini lebih mengerikan daripada wujud bayangan lain yang saya tahu. Di dunia bawah ini,
saya belum pernah melihat ada yang lebih mengerikan dari wujud bayangan Anda. Bayangan Dewa Viantin ini bahkan lebih mengerikan, dan tidak ada yang hilang sama sekali. Ucap Wan Gu Mingzu hampir menangis. Dia mengetahui alam Dewa Viantin dengan sangat baik. Bayangan dewa di belakang Qin Chen sudah sangat sempurna. Bisa dikatakan dia telah melihat bayangan terkuat dalam sejarah. Bagaimana mungkin masih kekurangan sesuatu? Apakah itu bayangan terkuat di dunia bawah? Kata-kata Wan Gu Mingzu langsung menggugah hati Qin Chen. Dalam kegelapan, dia mendapat kilasan inspirasi, dan sepertinya telah memahami sesuatu, tetapi sepertinya ada lapisan tipis di antara dia dan intinya tidak dapat dilihat. Apa sebenarnya itu? Gumam Qin Chen cemas. Pada saat ini, bayangan di belakangnya terus bergetar dengan niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh yang mengerikan langsung memenuhi tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, tubuh Qin Chen mengeluarkan suara klik, di permukaan tubuhnya ada retakan, dan tubuh itu perlahan-lahan runtuh karena niat membunuh yang mengerikan ini. Ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Dia hampir tidak mampu menahan kekuatan bayangan wujud dewa di belakangnya. Jika dia tidak bisa melangkah ke alam Dewa Viantin dan bergabung dengan bayangan wujud dewa di belakangnya, tubuh fisiknya pasti akan runtuh di bawah bayangan wujud dewa jika. Dia melanjutkan, "Sialan, aku tidak bisa terus seperti ini." Gumam Qin Chen, matanya menjadi gelap, dan dia tidak punya pilihan selain membangunkan Kaisar Yuming dengan paksa. Dengan identitas dan kekuatan Kaisar Yuming, dia mungkin mengetahui sesuatu. "Tuan Chen, kenapa Anda tidak bertanya pada Xiao Xiao? Mungkin Xiao Xiao tahu sesuatu." Saat ini, Wan Gu Mingzu berbicara dengan tergesa-gesa. "Xiao Xiao," ucap Qin Chen terkejut, "ini benar-benar solusinya." Meskipun budidaya Xiao Xiao sangat lemah, pengetahuan yang dia tunjukkan sebelumnya lebih unggul dari leluhur Wan Gu Ming dan tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Dengan pemikiran di benaknya, pikiran spiritual Qin Chen masuk jauh ke dunia kekacauan, dan melihat gelombang ruang melintas, dan gadis kecil itu tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. "Xiao Xiao, cepat dan lihat apakah ada sesuatu yang hilang dalam penampakan bayangan Tuan Chen." Melihat gadis kecil itu muncul, leluhur Wan Gu Ming buru-buru berkata, "Penampakan bayangan," ucap gadis kecil itu dengan curiga. "Itu adalah sosok agung di belakang Tuan Chen," ucap Wan Gu Mingzu dengan ringan. Mata hitam besar gadis kecil itu melihat bayangan di belakang Qin Chen. Ketika dia melihatnya, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Kakak, mengapa bayangan di belakangmu begitu tak bernyawa?" "Apa, tak bernyawa?" ucap Qin Chen terkejut. "Iya," ucap gadis kecil itu mengangguk dan berkata dengan polos, "Saat aku menatap kakak, aku bisa merasakan bahwa tubuh kakak penuh kehangatan, seolah-olah akan bersinar dengan pancaran cahaya yang luar biasa, seperti cahaya di dunia bawah, yang membuat aku merasa sangat ramah. Tapi bayangan di belakang kakak, itu tidak bernyawa, tidak berbeda dengan orang lain di dunia bawah. Di mataku, kakak tidak seperti ini." Kata-kata gadis kecil itu terlintas di benak Qin Chen, dan itu seperti ledakan yang menggelegar, bergema di benak Qin Chen. "Tak bernyawa, cahaya yang luar biasa," gumam Qin Chen, tubuh terguncang, dan dikombinasikan dengan kata-kata Wan Gu Mingzu sebelumnya, itu seperti pencerahan dalam pikirannya, dan cahaya spiritual tiba-tiba menyala. "Saya mengerti, saya akhirnya mengerti." Qin Chen bergumam, menatap gadis kecil itu, dan berkata dengan penuh semangat, "Xiao Xiao, terima kasih. Kakak, tidak perlu berterima kasih padaku." Xiao Xiao baru saja mengungkapkan perasaannya, "Tetapi jika itu bisa membantu kakak, Xiao Xiao sangat senang." Ucap gadis kecil itu tersenyum, senyumnya sangat cerah dan bersih. "Xiao Xiao, kamu kembali dulu." Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, gadis kecil itu langsung menghilang dan kembali ke dunia kekacauan. Setelah gadis kecil itu menghilang, Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat sosok bayangan di belakangnya, matanya tenang dan tidak lagi cemas dan gugup seperti sebelumnya. "Chen, Tuan Muda Chen, apa yang Anda mengerti? Apa yang terjadi?" ucap leluhur Wan Gu Ming dengan ekspresi bingung di wajahnya. Gadis kecil itu tidak mengatakan apapun sebelumnya. "Perpaduan Yin dan Yang," ucap Qin Chen melontarkan 4 kata. "Apa maksudnya?" ucap Wan Gu Mingzu menggaruk kepalanya, masih sedikit bingung. "Dengan ilmu, sulit untuk menjelaskan semuanya sekaligus," ucap Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh dan berhenti berbicara. Saat ini, dia sudah mengerti mengapa dia tidak pernah bisa memasuki transendensi tingkat kedua. Karena dia berasal dari laut kosmik, yang dia miliki adalah tubuh fisik dan kekuatan dunia yang
tetapi bayangan dari wujud kentalnya saat ini semuanya telah berevolusi sesuai dengan kekuatan aturan dunia bawah. Bagaimana hantu dunia bawah bisa terintegrasi sepenuhnya dengan tubuh fisik dunia bawah? Yin dan Yang harus terintegrasi, sehingga dia benar-benar bisa melangkah ke alam Dewa Viantin. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak ragu-ragu sama sekali, dan dalam sekejap, dia langsung melepaskan sumber laut asli di tubuhnya. Nafas dunia yang mengerikan tiba-tiba memenuhi udara di punggung Bukit Guiwei. Untuk menyembunyikan dirinya sebelumnya, Qin Chen telah menyembunyikan asal-usulnya di dunia bawah sejak dia datang ke dunia bawah. Yang dia tunjukkan hanyalah kekuatan dunia bawah yang dia kendalikan. Pada saat ini, Qin Chen sepenuhnya melepaskan kekuatannya di dunia tanpa ragu-ragu. Tuan Muda Chen, apa yang kamu lakukan? Melihat ini, Wan Gu Mingzu berkata dengan cemas, kekuatanmu di dunia bawah terlalu kuat. Jika kamu melakukan ini, kamu akan menarik kekuatan besar dari dunia bawah. Tidak, aku harus menutupinya untuk Tuan Muda Chen. Gumam leluhur Wan Guming buru-buru terbang melintasi kehampaan tak berujung di punggung Bukit Guiwei. Aura kematian gelap yang mengerikan langsung memenuhi tubuh leluhur Wan Guming, seperti tirai langit gelap, menyapu, menutupi kekosongan dalam jarak 1 juta mil, langsung menutupi dunia tempat Qin Chen berada di punggung Bukit Guiwei. Gumpalan kekuatan dunia bersinar di tubuh leluhur Wan Guming, dan tiba-tiba terdengar suara terbakar. Gumpalan asap hitam membubung, dan rasa sakit parah yang tak ada habisnya datang dari jiwa Wan Gumingzu. Leluhur Wan Guming meraung. Meskipun rasa sakit terus-menerus menjalar ke jiwanya, menyebabkan jiwanya mengejang dan gemetar, dia tidak bergeming dan terus menggunakan kekuatan jiwanya yang tersisa. Kekuatan kematian berubah menjadi alam malam abadi yang tak ada habisnya, menutupi kekosongan dalam radius 1 juta mil, menghalangi aura matahari yang mekar dari Qin Chen. Di bawah, di punggung Bukit Guiwei, Qin Chen melepaskan asal-usul duniawinya dengan tidak hati-hati. Nafas panas membuat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh punggung Bukit Guiwei menjerit kesakitan, tetapi dalam rasa sakit ini, ada sedikit kelegaan. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya dalam radius ribuan mil diterangi oleh kekuatan Qin Chen. Setelah itu, asapnya menghilang dalam sekejap dan menghilang ke dalam kehampaan. Sebelum menghilang, jiwa-jiwa ini semua memandang Qin Chen dengan mata saleh, menunjukkan rasa terima kasih yang tak ada habisnya, dan membungkuk sedikit kepada Qin Chen. Mereka adalah makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah yang mati pada tahun-tahun itu. Setelah kematian mereka, jiwa mereka berubah menjadi jiwa yang tidak bersalah dan tetap di sini, dan mereka tidak akan pernah bereinkarnasi. Tapi sekarang, kekuatan Qin Chen telah membebaskan mereka dari siksaan dan rasa sakit yang tiada akhir ini, memungkinkan mereka kembali ke langit dan bumi, dan kembali ke asal-usul mereka di dunia bawah. Ini sama saja dengan anugerah generasi. Ketika jiwa-jiwa kebencian ini menghilang, sisa-sisa jiwa yang bertahan dari segala arah, berubah menjadi benang, dan perlahan memasuki tubuh Qin Chen, memperkuat kekuatan Qin Chen. Tapi Qin Chen menutup telinga. Ekspresinya serius. Saat mencoba yang terbaik untuk memobilisasi kekuatan dunia yang, dia tiba-tiba mengaktifkan kekuatan semua fenomena yang terbentuk dengan mengintegrasikan dirinya dengan sumber surga. Adegan yang membuat Wan Gu Mingzu tidak dapat dipercaya terjadi. Di belakang Qin Chen, bayangan lain muncul. Bayangan dewa ini, agung, mendominasi, luas, mekar dengan cahaya tak berujung, membentuk kontras yang sangat berbeda dan tajam dengan bayangan dewa kegelapan yang dilepaskan oleh Qin Chen sebelumnya. Dua bayangan dewa, apa-apaan ini? Ucap Wan Gu Mingzu tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan kata-kata makian. Setelah menjalani sebagian besar hidupnya, semua guncangan yang dia alami di kehidupan sebelumnya lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang dia alami saat ini. Bagaimana mungkin satu orang memiliki dua penampakan dewa? Tapi sekarang, dia melihatnya. Yang satu melambangkan bayangan dewa di dunia yang, dan yang lainnya melambangkan bayangan dewa di dunia bawah. Kedua bayangan itu berdiri di langit dan bumi, mekar dengan cahayanya sendiri. Dan bayangan wujud dewa di dunia bawah jelas 1 poin lebih tinggi dari bayangan wujud dewa di dunia yang. Di bawah, Qin Chen melihat dua wujud bayangan itu dengan tatapan tenang. Dia telah memadatkan dua bayangan dharma yang berbeda. Kedua bayangan itu mewakili satu yin dan satu yang, mewakili laut kosmik dan dunia bawah, yang merupakan kekuatan yang sama sekali berbeda. Jika saya ingin benar-benar melangkah ke transendensi tingkat kedua dan mengembun menjadi bayangan Dewa Viantin, saya harus membiarkan yin dan yang dari keduanya bergabung.
Pikir Qin Chen, matanya tegas dan dia tiba-tiba mengambil keputusan. Saat keinginannya bergerak, bayangan gelap dan bayangan bercahaya dari wujud dewa tiba-tiba bertabrakan. Raungan tak terlihat yang tak bersuara namun mengejutkan langsung bergema di seluruh dunia. Pada saat ini, waktu seolah berhenti, ruang seolah memadat, dan bahkan pemikiran pun terkurung sejenak. Segala sesuatu di dunia ini mula-mula berwarna hitam, dan kemudian putih tak berujung, segala sesuatunya tampak lenyap pada saat ini. Entah berapa lama, mungkin sesaat, mungkin sebuah zaman, atau bahkan satu abad. Cahaya gelap dan cahaya terik menyatu, mewakili perpaduan gila dari dua kekuatan yin dan yang, dan aura serta kekuatan yang mengejutkan langsung memenuhi udara. Antara langit dan bumi, semburan guntur menderu. Seluruh tanah terlantar sepertinya terguncang. Di bawah, wajah Qin Chen pucat, dia mengeluarkan seteguk darah, tubuhnya bergoyang, dan wajahnya seperti kertas emas. Dua kekuatan yin dan yang membombardirnya, meledakkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dan menghancurkannya sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak baik, ucap Wangu Mingzu terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu bahwa Qin Chen dalam bahaya besar sekarang. Yin dan yang tidak seimbang, jadi tidak bisa menyatu. Dengan tubuhnya yang hancur, Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat dua bayangan dewanya yang terus-menerus runtuh. Perpaduan yin dan yang, jika kekuatan salah satu pihak terlalu kuat maka akan terjadi kecelakaan. Bayangan dewa dunia bawah yang aku kental jauh lebih kuat daripada bayangan dewa alam semesta asli. Jika aku terus melakukan fusi secara paksa, pada akhirnya bayangan dunia bawah akan menelan bayangan matahari, dan kemudian aku akan hancur total. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Qin Chen tidak memiliki rasa panik di dalam hatinya, tetapi sangat tenang. Kekuatan keduanya harus didekatkan agar benar-benar terintegrasi sepenuhnya. Mata Qin Chen berbinar. Saat berikutnya, kekuatan ruang yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ini adalah kekuatan asli Kaisar Mikong, yang langsung diaktifkan oleh Qin Chen dan langsung diintegrasikan ke dalam bayangan dewa di dunia yang. Kekuatan ini cukup untuk menetralisir kekuatan asli Kaisar Yuming. Segera setelah itu, nafas dunia yang mengeriakan lainnya muncul dari Qin Chen. Kekuatan mengerikan dari totem Kaisar Dewa bertahan di sekitar tubuh Qin Chen. Didorong oleh Qin Chen, mereka bergabung menjadi bayangan dewa di dunia yang. Ini adalah kekuatan Kaisar kuno senior di laut virtual. Kekuatan semacam ini digunakan oleh Qin Chen untuk melawan niat membunuh di laut mati. Dengan tambahan dua kekuatan ini, aura kekuatan dunia yang Qin Chen melonjak dalam sekejap, mencapai titik di mana ia sangat dekat dengan kekuatan dunia bawah. Dalam sekejap, kedua kekuatan menjadi stabil dalam sekejap. Namun, meski begitu, mereka masih saling bertarung, berusaha bersaing memperebutkan posisi utama, dan terlihat jelas tidak ada yang bisa diyakinkan satu sama lain. Sial, sepertinya tidak akan berhasil jika aku tidak menekannya. Gumam Qin Chen dengan tatapan tajam. Kedua kekuatan yin dan yang ini dapat bertarung satu sama lain dalam waktu yang lama tanpa masalah, namun tubuh fisikku tidak dapat menahannya dalam waktu yang lama. Jika keduanya tidak digabungkan secepatnya, aku khawatir tubuh fisikku akan segera dimusnahkan. Kedua kekuatan tersebut harus ditekan dan integrasinya harus dipercepat. Dalam hal ini, jejak kemarahan melintas di mata Qin Chen. Penghakiman guntur ilahi. Petir tak berujung meledak dari tubuh Qin Chen dan langsung menyelimuti bayangan kedua dewa itu. Itu adalah kekuatan garis keturunan guntur Qin Chen. Kekuatan garis keturunan gunturnya tidak bergabung dengan bayangan dewa di dunia yang atau bayangan dewa di dunia bawah, tetapi bertindak sebagai kekuatan eksternal untuk secara paksa menekan keduanya. Dua kekuatan yang awalnya sulit diatur menjadi tenang seketika di bawah guntur penghakiman ilahi Qin Chen, dan mereka bergabung secara serius seperti dua anak yang patuh. Bukankah lebih baik jika hal ini terjadi? Qin Chen memuntahkan seteguk darah, dengan darah menggantung di sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum. Dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan sumbernya dan membiarkan kedua kekuatan itu bergabung bersama secara gila-gilaan. Tubuh fisik Qin Chen terus runtuh. Akhirnya, pada saat tubuh fisik Qin Chen akan runtuh sepenuhnya, kekuatan dua dewa yang ada di sekitar sepenuhnya bergabung menjadi satu. Aura mengerikan yang tak terlukiskan memenuhi udara, dan dua bayangan dewa sepenuhnya menyatu, dan bayangan sederhana muncul di belakang Qin Chen. Bayangan ini kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi tampak seperti dewa kematian yang keluar dari neraka atau dewa yang keluar dari cahaya, memberikan perasaan yang sulit dipahami dan menakutkan kepada orang-orang.
Dia seperti seorang master, jauh di atas, bertanggung jawab atas segala sesuatu di dunia. Pada saat yang sama, Qin Chen melayang. Kekuatan di seluruh punggung Bukit Guiwei mendidih, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Qin Chen seperti lautan luas. Ada retakan yang hampir tidak terdengar, dan Qin Chen merasakan cahaya di sekujur tubuhnya, dan kekuatan dunia bawah yang muncul menyebar dalam sekejap. Seolah-olah lautan yang sudah terisi air langsung menerobos bendungan dan mengalir ke tempat yang lebih besar. Qin Chen tahu bahwa pada saat ini, dia secara alami telah memasuki transendensi tingkat kedua, dan aura di tubuhnya masih meningkat pesat setelah menembus transendensi tingkat kedua, bahkan jiwanya juga mulai menyebar dengan gila-gilaan. Perasaan kekuatan yang meningkat pesat ini hampir membuat Qin Chen mengira dia sedang dalam mimpi. Dia telah mengalami banyak promosi dan banyak peningkatan kekuatan, tetapi dia tidak pernah merasa segila dan sejelas ini. Perasaan ini bahkan lebih baik daripada peralihannya dari alam tertinggi ke alam transenden. Mengapa ada transformasi dan perubahan yang begitu menakjubkan? Tetapi saat ini, Qin Chen tidak dapat mengontrol sebanyak itu lagi. Nafas dunia bawah yang terus-menerus tidak menghilang segera setelah menembus penghalang transendensi ganda Qin Chen, tetapi sekali lagi berdampak pada tubuh dan jiwa Qin Chen. Meridian yang robek sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan, tubuh yang hampir roboh sebelumnya juga pulih dengan cepat, dan kekuatan tubuh Qin Chen semakin meningkat. Yang paling mengejutkan Qin Chen adalah setelah dia mengendalikan kekuatan semua fenomena, riak terbentuk di sekelilingnya, dan kemudian momentum yang sulit dipahami perlahan meluas keluar. Ketika momentum ini memenuhi tempat-tempat tertentu, Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa dia dapat mengendalikan segala sesuatu di dunia itu. Segala sesuatu yang ada di sana sepenuhnya berada di bawah kendalinya, dan dia dapat menghancurkan segala sesuatu yang ada di sana hanya dengan sebuah pikiran. Ini, alam keteraturan, bagaimana mungkin? Gumam Qin Chen terkejut sesaat, apa yang sebenarnya terjadi? Kekuatan domain hanya dapat membentuk ruang pertempuran unik setelah menembus 3 tingkat transendensi. Melangkah ke transendensi tingkat ketiga, alam tatanan abadi, dan menggunakan kekuatan tatanan abadi. Ini juga merupakan cara paling kuat di alam tatanan abadi. Di ruang pertempuran ini, kecuali orang kuat dengan level yang sama menggunakan domain tersebut untuk menghilangkan pengaruh satu sama lain, siapapun yang memasukinya tidak akan dikendalikan oleh pihak lain. Ini adalah bagian paling menakutkan dari transendensi rangkap 3. Tetapi sekarang saya baru menembus alam ilahi tingkat kedua, mengapa saya membentuk alam keteraturan? Apa sebenarnya yang terjadi? Gumam Qin Chen tercengang. Sementara Qin Chen terkejut, aura di tubuhnya masih menyebar. Pada saat ini, domainnya tidak hanya meluas beberapa kali lagi, tetapi juga mulai meningkat. Nafas tak berujung terus mengalir ke tubuh Qin Chen, dan seluruh punggung Bukit Guiwei berubah menjadi dojo Qin Chen. Di sini, energi jiwa dan atmosfer dunia bawah memadat selama ratusan juta tahun, kini menjadi makanan bagi Qin Chen untuk memperkuat fondasinya sendiri. Badai yang tak terhitung jumlahnya melonjak di punggung Bukit Guiwei, dan Qin Chen baru saja menyerapnya, seolah-olah dia tidak akan pernah puas. Entah berapa lama, tapi badai di punggung Bukit Guiwei akhirnya mereda. Punggung Bukit Guiwei, yang awalnya dipenuhi dengan energi spiritual tak berujung dari dunia bawah dan energi jiwa-jiwa tak bersalah, jelas lebih tipis saat ini, dengan hanya tersisa kurang dari sepertiga konsentrasi sebelumnya. Saat punggung Bukit Guiwei berangsur-angsur menjadi tenang, Qin Chen merasakan tubuhnya mengeluarkan suara kecil lagi. Saat berikutnya, perasaan yang lebih kuat datang. Qin Chen mengepalkan tinjunya dan seluruh tubuhnya perlahan jatuh dari kehampaan. Saat ini, rambut hitamnya menari seperti Raja Dewa, berdiri dengan bangga di dunia dan mendominasi segalanya di dunia. Dia menundukkan kepalanya dan menggerakkan tubuhnya sedikit, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan sonik. Qin Chen tahu bahwa ketika wilayahnya menerobos, tubuh dan jiwanya juga membuat terobosan luar biasa, dan setelah kultivasinya mencapai transendensi tingkat kedua, dia juga mengambil kesempatan ini untuk memasuki tahap akhir transendensi ganda dalam satu gerakan. Perasaan kuat yang bisa menghancurkan segalanya muncul dari tubuh Qin Chen. Qin Chen perlahan berbalik dan meninju bagian depan dengan ringan. Mendengar serangkaian raungan keras, kekosongan dunia bawah dalam jarak ribuan mil di depan Qin Chen hancur seperti porselen. Seluruh kekosongan tidak mampu menahan pukulan Qin Chen dan langsung dimusnahkan menjadi bubuk. Bahkan kekosongan di dunia bawah tidak dapat menahan kekuatan Qin Chen. Segera setelah itu, Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap leluhur Wan Guming. Pada saat ini,
Qin Chen merasa dia cukup untuk menghancurkan semua yang dia lihat. Ditatap oleh Qin Chen, Wan Gu Mingzu gemetar, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul dari tubuhnya, dan ketakutan muncul dari lubuk hatinya. Wan Gu, datang dan lawan aku. Kata Qin Chen acuh tak acuh. Sekarang, dia sangat perlu mengetahui seberapa kuat kekuatannya dan seberapa banyak kemajuannya. Kata-kata itu jatuh. Tanpa menunggu jawaban leluhur Wan Guming, sosok Qin Chen tiba-tiba naik ke langit. Bagi dia sekarang, satu-satunya orang yang dapat memverifikasi kekuatannya adalah leluhur Wan Guming di depannya. Tidak, Tuan Chen, ada yang ingin saya katakan, tunggu sebentar, Sebelum Wan Gu Mingzu menyelesaikan kata-katanya, terdengar ledakan keras dan jeritan melengking yang bergema di seluruh dunia. Dan sementara Qin Chen menjadi akrab dengan kekuatannya sendiri. Dalam kehampaan ratusan juta mil jauhnya dari punggung Bukit Guiwei, sosok yang memancarkan aura gelap tak berujung muncul di dunia. Itu adalah arah punggung Bukit Guiwei. Gumam sosok yang menjulang tinggi dan mengerikan ini memandang ke arah punggung Bukit Guiwei di kejauhan dan sedikit mengernyit. Itu adalah Raja Hantu Senming yang datang dari Gunung Heiyun. Punggung Bukit Guiwei adalah salah satu area terlarang di tanah terbengkalai. Tidak dapat diakses. Kebanyakan orang transenden tidak berani terburu-buru ke dalamnya karena takut diserang oleh aura jiwa yang mengerikan. Mengapa aura familiar datang dari arah punggung Bukit Guiwei? Ada keraguan di mata Raja Hantu Senming. Dan saat dia berada di jalan, dia samar-samar merasakan kekuatan khusus datang dari arah punggung Bukit Guiwei. Tetapi pada saat ini, aura familiar yang dia miliki sebelumnya telah hilang sama sekali. Raja Hantu Senming mendengus dingin, apapun itu, jangan lakukan hal bodoh di depanku. Setelah Raja Hantu Senming selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan dan menghilang dalam sekejap. Umumnya orang yang transenden takut dengan punggung Bukit Guiwei, namun bagi penguasa area terlarang seperti Raja Hantu Senming dan orang kuat dengan tingkat transendensi rangkap 3, hampir tidak ada tempat di tanah terlantar ini yang tidak bisa dia datangi.